Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita udah membahas gimana caranya membuat diagram Venn dari dua buah himpunan yang kita lambangkan dengan lingkaran seperti ini, di mana ada irisan antara himpunan A dengan himpunan B, kemudian kita tambahkan label pada masing-masing himpunan, yaitu A dan B. Kemudian juga kita tambahkan tag di sini A min B dan B min A. Kodenya bisa dilihat di sini dan sudah saya share di video sebelumnya, ada di link yang terdapat pada deskripsi. Nah, berikutnya kita akan coba mengganti teks yang ada di sini ini dengan angka-angka. Jadi kita ambil contoh dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, seperti di bawah. Nah, jadi ini akan kita jadikan contoh di mana himpunan A ini ada 5 anggota, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B terdiri dari 6 anggota, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian dari himpunan A dan B ini kita bisa lihat ada irisan, yaitu 4,5, di mana 4,5 ini adalah anggota dari himpunan A, begitu juga anggota dari himpunan B. Nah, A irisan B yaitu 4 dan 5, angka 4 dan 5 nanti kita letakkan di sini. Kemudian A minus B berarti himpunan dari anggota himpunan A tetapi yang bukan anggota himpunan B, jadi ada 1, 2, 3. Kemudian anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A, jadi ada ini. Nah, berikutnya akan kita masukkan setiap anggota yang ada pada A irisan B, A minus B, dan B minus A ke dalam masing-masing lokasi yang ada di diagram Venn ini. Oke, pertama kita gambar dulu diagram Venn-nya. Jadi supaya lebih jelas dan terlihat kode programnya, kita perbesar dulu fontnya. Saya bawa ke 16 pt. Jadi saya kira udah cukup besar ya. Nah, untuk gambar ini saya copy saja, jadi nggak perlu ngetik ulang. Dan kita hilangkan yang tidak diperlukan. Oke, saya letakkan di bagian bawah sini. Coba kita compile ulang. Nah, hasilnya adalah ini. Oke, cukup ya. Nah, berikutnya kita hilangkan lambang A irisan B, A irisan B, A minus B, maksud saya A minus B, A irisan B. Jadi kita ganti untuk A irisan B itu anggotanya adalah 4 dan 5. Jadi lokasinya di 3,0, maaf, 1,0 ya, A irisan B. Jadi ini akan saya ganti dengan 4. Nah, cuma kalau kita tuliskan begini kurang bagus. 4 dan 5. Nah, kurang bagus, jadi akan kita buat seperti ini. Jadi 4. Nah, kemudian berikutnya kita buat yang 5.
angka 5 maksud saya. Valet 5, cuman posisinya masih belum kita ubah. Jadi kalau di sini 4, coba kita taruh ke bawah sedikit. Kita coba ambil minus 0,5, jadi mestinya ada di bawahnya 4. Ya boleh, cuman tidak simetris. Nah, mungkin 4-nya kita naikkan tidak di 0, tapi di 0,5. Nah, jadi ini A irisan B 4,5. Nah, berikutnya untuk A dikurang B ada 3 anggota, 1, 2, 3. Jadi A irisan B ini defaultnya di min 1,0. Kita masukkan dulu angka 1. Oke. Jadi ada 3 anggota, kita paste 3. Nah, ini supaya agak ke atas dan agak ke sini dikit, berarti yang semula min 1 ini bisa kita ganti menjadi min 0,5 dan tingginya kita ambil 1 begitu ya. 0,5 aja barangkali. Kemudian 0. Ini 0,5 di 0, terus 0,5. 0,5. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini kalau kurang ya boleh diubah tentunya sesuai dengan selera. Yang bagus seperti apa tinggal ganti posisi, yaitu mengganti angka-angka yang ada di sini. Sebagai contoh, kalau 1 kurang ke atas berarti dari yang semula 0,5 boleh kita naikkan menjadi 0,75. Jadi sudah kelihatan agak ke atas dikit. Kemudian 2, kalau kita tidak ingin lokasi dari 2 ini lurus, kita inginnya agak berbeda, misalkan di sini, ya ini kita ganti 1, maka itu akan sedikit bergeser ke kanan. Jadi nggak harus lurus posisinya. Oke, jadi 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk berikutnya, yaitu 6, 7, 8, 9. Jadi semula di sini kita copy dan paste 4 kali. Kita ambil posisi sebagai contoh. Ini tingginya adalah 1, kemudian valet 6, valet 7, valet 8. Ini S-nya ketinggalan. Kemudian valet 9. Jadi valet itu adalah lambang matematika menggunakan equation yang hasilnya adalah sebuah titik hitam seperti ini. Nah, ini kalau kita compile tentu posisinya akan saling tindih karena posisi atau koordinatnya ini masih sama ya, 3,0, 3,0 semua. Nah, 6. Yang kedua kita ambil 2,5 sama posisinya untuk X0, posisi Y. Berikutnya bisa di 2,75
min 0,5, jadi ini menyatakan X, koordinat X, ini koordinat Y-nya. Jadi kalau angka di X semakin besar, maka itu semakin ke kanan. Yang pertama tadi 3,1 itu 6 di sini. Kemudian 2,5 posisi 0 ini angka 7. Nah, coba kita naikkan sedikit menjadi 0,5. Nah, 8 ini 2,75. Coba kita ambil 3 aja yang ini ya. 3. Jadi X-nya 3, tingginya di 0. Nah, nanti angka 9 yang kita turunkan di min 0,5. Terus posisi X-nya di 2,75. Nah, biar tidak lurus. Atau ini boleh agak ke bawah, 9-nya kita letakkan di koordinat 2,75 min 1. Oke, jadi demikian cara menggambar diagram Venn. Jadi coba kita lihat gambarnya dari atas. Sayangnya nggak bisa diperkecil nih ya. Oke, nah ini semula gambarnya. Coba saya tampilkan side by side dengan kodenya. Jadi gambar semula ini pada video sebelumnya. Kemudian kode programnya adalah dari sini sampai situ. Kemudian pada lembar kedua, ini contoh. Oke, itu hasilnya. Kode programnya ini. Nah, kemudian pada gambar ketiga, yang barusan kita gambar, yaitu gambar diagram Venn dengan memasukkan angka-angka ke dalam bagian-bagian dari diagram Venn itu. Yaitu untuk A irisan B, itu lokasinya di sini. Ini A minus B, ini B minus A. Kode programnya adalah ini. Nah, tentu Anda bisa mengotak-atik lokasi dari angka-angka ini, karena tidak standar. Ya, memang tidak sederhana, tetapi sebanding dengan gambar yang dihasilkan, karena gambar yang diperoleh ini adalah gambar vektor, artinya kalau kita pakai ulang dengan menggunakan gambar ini ke dalam Microsoft Word atau PowerPoint ataupun pakai dokumen LaTeX yang lain, itu gambar tidak akan pecah meskipun diperbesar sampai berkali-kali. Nah, ini keunggulan dari gambar vektor yang dihasilkan oleh paket dari TIXZ. Baik, sampai ketemu pada tutorial berikutnya, masih terkait dengan cara menggambar menggunakan LaTeX, khususnya menggunakan paket TIXZ. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.